Pemirsa Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil perolehan suara pemilu legislatif 2014 Jumat malam. Hasil rekapitulasi menunjukkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapatkan suara tertinggi dengan 18,95%. Tempat kedua dan ketiga ditempati Partai Golkar 14,75% dan Gerindra di tempat ketiga dengan raihan 11,81%. Partai politik ini mulai bergerilya untuk menentukan arah koalisi. Lalu seperti apa peta koalisi partai politik? Kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio kami Ketua DPP PAN, Bapak Viva Yoga Mauladi, dan di Grand Studio Berita 1 sudah ada pengamat politik Bapak Burhanuddin Muhtadi. Pak Yoga, apa kabar? Selamat datang di studio. Selamat datang. Pak Burhanuddin juga selamat datang di studio kami, Pak. Ya, terima kasih. Ya, walaupun terpisah, kita dekat di hati begitu ya. Kita ke Pak Yoga dulu, Pak Yoga. Ini real count sudah ditetapkan dan PAN berada di urutan ke-6 dengan perolehan 7,59%. Ini artinya 49 kursi untuk di DPR kalau tidak salah. Ini juga mengalami peningkatan dibandingkan pemilu sebelumnya. Sudah final berarti ya ditentukan berkoalisi dengan Gerindra. Ya, PAN mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang masih percaya kepada Partai Amanat Nasional untuk memberikan aspirasi politiknya kepada PAN, dan ini adalah merupakan tanggung jawab dari PAN untuk terus berjuang membangun Indonesia baru. Yang kedua, PAN ada kenaikan jumlah suara dalam pemilu 2009. 6,2%, sekarang menjadi 7,59%. Kira-kira nanti perkiraan untuk kursi DPR RI dari 46 menjadi 49. Tapi hasil resminya nanti kita akan menunggu dari KPU. Ya, ada yang mengatakan bahwa keberhasilan PAN adalah karena memang tokoh-tokoh muda yang ada di PAN, salah satunya adalah Pak Hatta Rajasa. Anda komentarnya gimana, Pak? Oh iya, jadi Pak Hatta itu adalah merupakan ketua umum PAN yang juga jadi ikon PAN. Jadi figur Pak Hatta itu yang santri, yang bersih, yang punya integritas dan punya kapasitas dalam mengelola pemerintahan dan komit dalam perjuangan kerakyatan. Itulah yang menjadi salah satu daya tarik dari pemilih untuk bisa memilih PAN. Oke, kalau koalisinya berarti dengan Gerindra sudah final dengan Pak Hatta sebagai cawapresnya begitu? Untuk koalisi nanti akan ditetapkan di Rakernas PAN tanggal 14 Mei 2014. Sementara ini sudah dikomunikasikan secara intensif bahwa PAN akan berkoalisi dengan Partai Gerindra dengan dan PAN cawapresnya mengusulkan Pak Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo. Oke, ini juga berarti mengalahkan cawapres dari Partai Golkar yang sempat diisukan akan menjadi cawapresnya Gerindra begitu ya? Ya, itu mungkin hanya wacana saja, karena kan untuk menentukan Golkar itu dalam Rapimnas dan sekarang kan belum Rapimnas. Tapi PAN tidak ikut campur urusan rumah tangga orang. PAN mengusulkan karena ini adalah merupakan ketua umum kami yang mempunyai integritas, punya pengalaman pemerintahan, seorang teknokrat dan seorang ekonom yang kira-kira bisa saling menyempurnakan dan dengan juga Pak tadi Prabowo. Diklaim sudah berhasil meningkatkan elektabilitas di partai begitu ya. Kita ke Pak Burhanuddin Muhtadi. Pak Burhan, kita lihat bagaimana setelah real count ini dikeluarkan, apa yang berbeda dengan kemudian hasil atau peta sebelumnya begitu? Ada yang beda tidak? Secara umum tidak terlalu banyak pengaruhnya, terutama dalam proses penjajakan koalisi, karena hasil real count yang dirilis oleh KPU maupun hasil quick count yang diprediksi oleh lembaga-lembaga survei pada waktu hari H kemarin relatif kecil sekali ya selisihnya. Karena itu ini sekedar mengkonfirmasi saja apa yang sudah dilakukan oleh elit-elit partai dalam proses pendekatan koalisi untuk kemudian makin memperjelas arahnya, terutama proses bargaining position di belakang layar yang awalnya mungkin sekedar menjadikan prediksi quick count sebagai acuan, sekarang mungkin lebih real, yaitu terkait dengan hasil KPU, penghitungan secara manual plus penghitungan modal kursi dari masing-masing partai. PKB misalnya yang di hasil popular vote mencapai 9% lebih, tetapi secara konversi kursi secara umum tidak terlalu signifikan perolehan kursinya. Nah, ini tentu mengurangi posisi tawar dari PKB ya. Tapi secara umum hampir semua partai sudah punya tanda kutip pendekatan koalisi yang beda-beda, yang sebenarnya tinggal
lock saja, tinggal dipastikan saja jelang pendaftaran capres dan cawapres. Baik, Pak Burhan, ini kan menjelang Anda tadi mengatakan sudah mau saling mengunci begitu ya. Ini kayaknya emang PAN sudah agak sedikit mengunci untuk Gerindra sebagai cawapresnya dari Pak Prabowo. Kemudian kedepannya akan seperti apa Pak petanya nih Pak? Ada 3 variabel, Bung Ade, terkait dengan koalisi ya. Pertama adalah variabel apa yang saya sebut dengan istilah ekonomi politik ya. Jadi koalisi ini kan ibarat nikah butuh mahar. Nah, supaya ijab koalisinya cepat, mahar politiknya disepakati. Baik itu spending kampanye, kemudian portofolio kementerian yang dibagi, posisi cawapres ya, intinya power sharing. Kemudian yang kedua adalah variabel apa yang saya sebut dengan istilah chemistry. Dan ini biasanya terkait dengan masalah historis juga gitu ya, kimiawi politik. Dan terakhir adalah variabel bandwagon effect. Efek bandwagon. Biasanya popularitas dan elektabilitas capres jadi penting gitu. Nah, dari sekian banyak bakal calon presiden, memang cuma 2 calon yang relatif elektabilitasnya itu di atas rata-rata. Satu Jokowi, satu lagi adalah Prabowo. Nah, inilah yang menjadi magnet bagi partai-partai lain untuk melakukan koalisi. Nah, kalau kemudian PAN relatif lebih bisa diterima oleh Gerindra ketimbang Abu Rizal Bakri, meskipun modal politik Golkar lebih besar ketimbang PAN, saya kira terkait dengan perhitungan masalah kalkulasi menang kalah dalam Pilpres. Pak Burhan dan juga Pak Yoga, nanti kita akan sambung lagi tentunya setelah jeda yang satu ini.